Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Yulismiati, NIM 19591066 dari Prodi PGMI 3C. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Matematika Statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Saripa Nasution MPD. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah data, dan menganalisis data serta menyajikan data dalam mempresentasikan data. Statistika juga disingkat dengan ilmu yang berkenaan dengan data. Selanjutnya yaitu statistika dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama statistika deskriptif. Statistika deskriptif ialah statistika yang melakukan kegiatan dari mengumpulkan, menyusun, menganalisa, mengelola, serta menyajikan data dalam bentuk kurva. Yang kedua yaitu statistika inferensi. Statistika inferensi adalah penarikan kesimpulan dalam statistika, hasil dari data yang sudah diolah dan dianalisa yang disebut dengan statistik. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data telah terbagi yaitu mean, median, modus, kuartil, desil. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu mean. Pengertian mean. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rumus data tunggal yaitu mean sama dengan jumlah nilai X dibagi N. N sama dengan banyaknya data. Yang kedua yaitu data kelompok. X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan sigma dikali frekuensi. Contoh soal mean data tunggal. Selanjutnya yaitu contoh data kelompoknya. Baiklah, yang kedua yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median nilai tengah disimbolkan dengan mi. Selanjutnya yaitu rumus median. Data tunggal mi sama dengan 1/4 dikali Q2. Q2 sama dengan data tengah atau nilai tengah. Sedangkan rumus median data kelompok yaitu mi sama dengan tepi bawah kelas ditambah setengah N dikurang F. F itu yaitu frekuensi kumulatif sebelum median dibagi F frekuensi dikali dengan panjang kelas atau C. Berikut contoh data tunggal. Yang ini contoh data berkelompoknya. Baiklah, yang ketiga yaitu modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang paling banyak yang muncul. Rumus modus yaitu yang pertama data kelompok, modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Tepi bawah D1 sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan sefrekuensi sebelumnya. D2
yaitu antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Sedangkan C yaitu panjang kelas. Yang ini contoh data berkelompok. Dan selanjutnya yaitu contoh soal data tunggal. Baiklah, yang keempat yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Yang ini contoh soalnya, kuartil data tunggal. Yang ini contoh kuartil data kelompok. Dan ini pembahasan yang per kelompoknya tadi ya. Baiklah, selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil dilambangkan dengan D. Ini rumus desil. Rumus desil data tunggal yaitu letak D1 atau DI sama dengan I dikali N ditambah 1/10. Rumus data kelompok yaitu DI atau D1 sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N/10 dikurang F dibagi F, yaitu D1 tepi bawah, P yaitu panjang kelas, N banyaknya data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F kecilnya yaitu frekuensi kelas kuartil. Dan ini contoh soal data tunggalnya. Dan yang kedua yaitu contoh data per kelompok. Baiklah, lanjut materi yang kedua. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Elpita Yulismiati, NIM 19591066 dari Prodi PGMI 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang peluang. Yang pertama yaitu pengertian peluang. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dalam peluang ini perlu diketahui mempelajari peluang yaitu ada tiga bagian. Yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut. Yang pertama, frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau nisbi, munculnya kejadian A merupakan banyak kejadian A yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Rumusnya yaitu frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Dan ini sebagai contohnya, yang pertama yaitu pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 40 kali. Frekuensi relatif muncul gambar yaitu banyaknya muncul gambar
dibagi banyaknya percobaan, yaitu yang banyaknya muncul gambar 40 dibagi dengan sebanyaknya percobaan yaitu 100 kali. Jadi 40 per 100 dibagi menjadi 2/5. Selanjutnya yaitu ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contohnya yaitu ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua yaitu ruang sampel pada pelemparan sebuah uang logam adalah S, yaitu sama dengan A dan G. Berikutnya yang kedua yaitu menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil pelemparan 2 mata uang, 2 mata dadu, sebuah dadu bersama mata uang, dan lain sebagainya dapat dibentuk dengan menggunakan cara berikut, yaitu yang pertama tabel, yang kedua dengan diagram pohon. Contoh diagram tabelnya yaitu sebagai berikut, dan diagram pohonnya yaitu sebagai berikut, seperti gambar pada PPT. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu titik sampel. Titik sampel yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya ini. Baiklah, selanjutnya yaitu kisaran nilai peluang. Peluang kejadian A atau peluang A. Peluang kejadian A dengan ruang sampel S dinyatakan dengan rumus peluang A sama dengan NA. NA yaitu banyaknya anggota A dan S banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya yaitu komplemen suatu kejadian. Kejadian K atau komplemen pada adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu terjadi K dan kejadian K komplemen atau dinyatakan K memenuhi syarat peluang K ditambah peluang K sama dengan 1 atau peluang K atau K komplemen. Sebagai contohnya yaitu Ana bermain kartu Brickden, kemudian diambil satu kartu secara acak, ditentukan peluang Ana mengambil kartu as. Pembahasannya seperti di gambar. Baiklah, selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan suatu kejadian, yaitu harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Rumusnya yaitu frekuensi harapan sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Selanjutnya yaitu contohnya sebagai berikut. Contoh dari frekuensi harapan yaitu pada percobaan mengetes sebuah dadu yang telah dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang muncul mata 2 sama dengan 1/6. Frekuensi harapan akan muncul mata yaitu 2 sama dengan P frekuensi harapan atau P dikali banyaknya percobaan. Jadi peluang sama dengan 1/6 dikali 60 sama dengan 10 kali percobaan. Kira-kira seperti itu hasilnya. Baiklah, selanjutnya yaitu penjumlahan peluang.
Kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen yang terjadi kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B kemungkinan terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya yaitu peluang A UB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan ini contoh soal kejadian saling lepas. Selanjutnya yaitu kejadian tidak saling lepas, yaitu dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi atau yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Dengan rumusnya peluang A kejadian tidak saling lepas sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A tidak saling lepas B. Dan ini contohnya. Baiklah, selanjutnya kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas dikatakan karena dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah dengan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan ini contoh soal ini pembahasannya. Selanjutnya kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemungkinan dapat ditulis sebagai berikut dengan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Dan ini contoh soalnya. Ini pembahasannya. Thank you. Itulah tadi presentasi tentang mata kuliah matematika saya yang berjudul statistika dan peluang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.